Oke, Polo pastinya pernah mendengarkan berita entah itu orang kaya ataupun pejabat yang melakukan suatu kesalahan lalu masuk penjara. Nah, tapi kali ini aku ada satu cerita. Salah satu orang kaya masuk penjara, tapi di dalam penjara justru bisa mesen PSK untuk melayani diri mereka di dalam sel. Langsung saya ceritain. Oke, kejadiannya ini bukan di Indonesia, tapi kasus ini beneran terjadi di Thailand. Kejadiannya ini baru terjadi di bulan November tahun 2025 di sebuah penjara yang ada di Bangkok. Sebelumnya, kita perlu tahu siapa petinggi yang tak maksud di dalam cerita ini. Jadi mereka ini merupakan sekelompok narapidana asal Cina yang rata-rata merupakan bos-bos besar dari berbagai bisnis. Ada BOD judi online, ada bos sindikat phishing call, bahkan ada juga mafia narkoba lintas negara yang kebetulan saat itu tertangkap di Thailand. Jadi bisa dibilang para narapidana yang banyak duitnya sebenarnya. Sehingga tentunya kita nggak bisa membayangkan seberapa banyak uang mereka, tapi yang pasti uangnya banyak banget. Jadi meskipun mereka ini ditangkap di Thailand, diadili dan dijatuhi hukuman penjara, tapi karena mereka ini punya uang banyak banget, mereka itu nggak merasa dunia kiamat pas mereka ditangkap sama polisi. Ya karena mereka masuk penjara, tapi kan nggak berarti mereka bangkrut. Ya toh, tahu ya toh. Nah, balik lagi ke ceritanya, orang-orang itu tadi udah masuk penjara dan untuk menghilangkan kebosanan di dalam penjara, bos-bos ini manggil PSK untuk menghibur diri mereka di dalam penjara. Nah, pertanyaannya, piye carane? Ya apa carane kok iso lebokno PSK nang jero nih penjara iki apa? Kan bingung ya toh. Jadi normalnya kalau narapidana di dalam penjara kan masing-masing punya waktu untuk dijenguk ya toh. Ada jam yang udah ditentukan ya toh. Nah, ada ruangan khususnya juga dan tentunya dijaga sangat ketat karena nggak boleh misalnya waktu dijenguk dikasih senjata ataupun dikasih obat-obat terlarang, sehingga ada ruang menjenguknya tapi juga dibatasi waktunya. Nah, dengan banyaknya uang dari bos-bos Cina ini, mereka ini menyuap petugas-petugas di penjara dengan uang yang lumayan besar, sehingga mereka bisa membantu menyelundupkan PSK untuk masuk ke dalam penjara. Ini gila yo, yang nawari uang yo gila, petugasnya gila, PSK yang mau melakukan ini di penjara juga gila, tapi tentunya yo mungkin bayarannya gede banget. Nah, masalahnya ini nggak cuma di ruang pertemuan, tapi para PSK itu juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam sel tahanan. Jadi petugas-petugas yang dibayar itu benar-benar melakukan manipulasi rekaman CCTV. Jadi CCTV-nya itu entah dimatikan, dihapus ataupun diedit. Pokoknya melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan perbuatan para bos-bos ini. Di dalam sel, bos-bos ini melakukan pesta seks katanya. Mereka gantian dari satu PSK dengan PSK lainnya dan juga bersenang-senang, pokoknya benar-benar kayak nggak ada kesalahan apapun. Dan mungkin ada juga di antara orang-orang itu yang memiliki fetish melakukan hal-hal seperti ini di dalam penjara. Ini bukan ruangan konsep penjara, melainkan penjara beneran. Jadi mungkin ya nggak tahu. Nah, masalahnya mereka ini nggak cuma nyewa PSK, tapi mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas yang seharusnya nggak didapatkan oleh para narapidana, kayak akses internet dan juga bawa HP pribadi. Bahkan mereka ini juga bisa mesen makanan-makanan mewah, bahkan sampai dibolehin untuk mesen makanan online. Jadi ya kayak hotel yang tertutup, mungkin kesannya kayak gitu. Kayak gini lah, gampangannya kayak hotel di saat COVID. Tentunya di luar itu juga banyak hal-hal yang mereka lakukan dengan cara menyogok para petugas di penjara. Ya entah misalnya mau mandi di jam yang nggak seharusnya, mau pindah ke ruangan yang lebih bersih, ataupun manggil orang untuk membersihkan. Ya bayangkan apa aja yang bisa dilakukan. Karena mereka ini uangnya banyak banget, tapi yang lebih mengagetkan, kan yang ditangkap ini orang asing ya, tapi bisa melakukan ini di penjara Thailand. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi kalau misalnya uangnya sebanyak itu kok ini akhirnya bisa ketahuan dan terbongkar, gimana ceritanya? Nah, jadi suatu hari di penjara itu lagi ada sidak dari petugas khusus. Nah, mereka ini melakukan patroli di sekeliling penjara dan pas mereka nyampe di koridor nomor 8 di penjara itu, mereka menemukan dua perempuan asing yang usianya juga 20 tahunan dan juga berdandan kayak model. Jadi, kok ada cewek yang dandanannya kayak gini dan di sini? Kan seharusnya di sini cuman tahanan. Nah, ini pertanyaannya. Dan salah satu wanita ini terlihat lagi berduaan sama seorang narapidana yang ternyata adalah bos yang dari Cina itu tadi. Nah, ditanya dong sama petugas, ini mereka datang dari mana dan mau kemana? Dan nantinya setelah dicari tahu, petugas itu menemukan ada ruang basement yang ber-AC dan dalamnya itu bener mewah banget katanya. Di situ ada AC, ada microwave, ada beberapa botol alkohol dan juga berbagai makanan yang harusnya nggak ada di dalam penjara. Nggak cuman itu, petugas juga menemukan beberapa kondom di dalam
ruangan itu. Apakah dikoleksi ya kita nggak tahu, tapi ditemukan kondom di situ. Nah, beberapa ada yang udah dipakai dan juga ada beberapa yang baru. Dan tentunya ini rame banget di Thailand dan tentunya ini membuat warga Thailand sangat marah, apalagi yang bayar pajak. Karena pajak ini kan yang digunakan untuk mengelola penjara-penjara ya toh. Tapi ternyata petugas-petugas di penjara ini tidak melakukan tugasnya dengan baik dan bahkan membantu narapidana asing. Yo ini tentunya merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima ya toh. Dan nantinya Menteri Kehakiman Thailand pun langsung turun tangan dan langsung menonaktifkan kepala penjara itu dan juga 20 petugas penjara yang terlibat. Dan video ini tak buat berdasarkan informasi yang bisa tak temukan sejauh ini. Jadi nggak tahu kedepannya bakal gimana. Dan katanya para narapidana ini sekarang diselidiki sekali lagi dan diyakinkan bahwa mereka ini tidak punya akses untuk keluar dari penjara. Udah gitu hukuman mereka ditambah, di-upgrade menjadi hukuman mati. Wah, ini gila ya. Istilahnya orang masuk neraka malah menikmati panasnya neraka. Oh no, ayo. Namanya manusia hebat. Jadi, maksudnya dalam konotasi negatif.